Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana wa man hadara fi hadhihi al-musalla al-musal mu'minun ziyaratul haramain al-Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah li ahli al-haji wal umrah marratan ba'da marratain wa li azwajina wa dzurriyyatina wa auladina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa la dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu sepuh bini sepuh ingkang kula muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allahumma amin. Dan pada pagi hari ini pula dilanjutkan dengan kajian subuh yang barangkali kayak nggak ada pemberitahuan gitu. Tidak ada pemberitahuan karena memang nanti pukul 7 rencananya di sini ada kegiatan gerak jalan santai seperti itu. Namun demikian jam 7 gitu. Oh setengah 7 jam 7 berarti gerak jalannya ya. Setengah 7 kumpulnya. Mudah-mudahan kita nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan rangkaian dari 17 Agustus tahun ini seperti itu. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, namun demikian kemarin Pak Budi menyampaikan kalau ada kajian internal saja gimana nggih monggo ndak apa-apa. Diisi dengan cerita nggih monggo ndak apa-apa. Jadi hari ini anu nyantai mawon nggih. Anu cerita-cerita mawon. Mengambil ibrah dari perjalanan perjalanan haji ataupun umroh yang dilakukan oleh para jamaah haji, yang barangkali kita bisa mengambil ibrahnya atau pelajaran barangkali itu bisa kita terapkan di perumahan kita seperti itu. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi apapun, tatkala kita kok diberikan kemudahan mengikuti majelis ilmu, Pak, gampangnya ya bisa ngaji gitu. Bisa ngaji yang offline. Yang apa? Offline. Ya online bisa. Ya, tapi dalam hadisnya itu yang mendatangi majelis taklim seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, mayyuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada dirinya itu, maka akan dimudahkan yufaqihu fiddin untuk bisa mempelajari agama. Ini menjadi sebuah yang barangkali ini menjadi satu hal yang harus kita pegang. Ya. Tatkala kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, ya. Termasuk di sini seperti itu yang setiap hari Ahad atau yang ibu-ibu ada hari Jumat seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita salah satu kenikmatan yufaqihu fiddin. Ya ikhtiarnya walaupun sedikit kita tetap mempelajari ilmu agama. Kemien dong ibarat kecil masih tidak sempat, wong sempatnya segi sampun tua ya nopo. Nah masalah seperti itu, walaupun kadang setelah mengikuti majelis taklim sampai rumah, jadi mau di sini apa nih? Jadi ya
kadose nggih sami wong nang kados ngaten nggih ngaji seperti itu ado-ado bar ngaji muli apa ya muli snack gitu ya, seperti itu beneran snack lagi muli snack seperti itu nggih niku kula nggih jadi misalkan ya kalau tidak ditulis niku napa lalen ya ya termasuk kayak di makanya mengambil ibrahnya itu termasuk di Madinah itu yang namanya setiap saat itu majelis ilmu di mana ya Allah nyenengaken banget seperti itu. Jadi di pojok-pojok itu ada majelis ilmu ya. Setiap saat ada yang berbahasa Indonesia tapi mayoritas berbahasa Arab seperti itu ya. Jadi kalau habis sholat asar, maghrib kayaknya yang tidak sholat apa ya? Kayaknya semuanya kan. Jadi begitu sholat selesai itu tidak langsung pulang. Jadi duduk-duduk dalam sebuah majelis ya. Ada namanya di Sakai itu banyak orang-orang saya seperti itu, ternyata ada petugasnya ngasih ya, tanda-tanda itu. Majelis hifdzul, majelis lelaki seperti itu ya. Sempat beberapa kali tanya, ya memang yang menjadi kendala ini memang bahasa gitu. Mau bahasa Arab atau bahasa Inggris kita lebih leluasa tanya seperti itu gitu. Ya. Itu majelis ilmu yang barangkali menjadikan sebuah oh iya di sana itu orang itu senang kajian seperti itu ya. Pernah ikut sudah duduk seperti itu tanya seperti itu oh nggak bisa kenapa ini kan halaqah hafalan nah, diterjemahkan seperti itu. Kalau mau ikut paginya harus ikut dulu ya, talqin dulu nanti setorannya sore. Oh gitu. Ya sudah seperti itu ya kan. Ada yang memang pokoknya begitu orang datang suruh pokoknya duduk seperti itu. Belajar tahsinul Quran seperti itu. Oke. Kita kalau belajar itu rasanya salah ya. Saya di Mekah itu juga mentahsin untuk bacaan Al-Fatihah seperti itu. Oh ternyata di kesalahannya ini oh jadi tahu seperti itu dan diulang bolak-balik seperti itu termasuk di Madinah. Jadi yang pertama Bapak Ibu kaitannya dengan majelis ilmu itu memang di sana sangat banyak sekali seperti itu. Cuma sayangnya orang Indonesia karena bahasanya memang satu tidak tahu, yang dua tidak berani, ya tidak berani wong kan rego, nek mau langsung duduk seperti itu toh, ya seperti itu. Jadi yang pertama kaitannya dengan majelis ilmu, monggo Bapak Ibu di sela-sela waktu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan itu kita gunakan, salah satunya adalah gemar menghadiri majelis ilmu ya. Baik yang ada di musala perumahan Gayam Permai maupun di tempat-tempat yang Masya Allah di Banjarnegara itu tinggal mau dan tinggal milih ya. Kajian itu banyak sekali seperti itu okay. Kemudian yang kedua Bapak Ibu kaitannya dengan sholat ini ibrah yang barangkali bisa kita ambil adalah sesibuk apapun masalah sholat itu jangan dilalaikan. Kalau melihat di Mekah, Madinah seperti itu kaitannya dengan sholat itu nyenengke. Jadi yang namanya waktu menunggu sholat itu 1 jam itu soft depan itu mencari soft itu sudah penuh ya, dan penuh seperti itu ya. Apalagi kalau sudah mepet-mepet seperti itu, mencari soft yang ibaratnya di sini ya, yang di sini sudah susah seperti itu ya, harus di belakang seperti itu. Pernah beberapa kali barangkali cerita yang disampaikan Ustadz Afid atau yang pernah
belajar di sana itu, sana kalau sudah waktunya sholatnya berhenti. Itu memang berhenti, Pak. Saya pernah menjumpai yang pertama itu pada waktu siang hari. Siang hari itu saya tidak ke mana? Masjidil Haram, malahan dolan belanja, Pak. Sekali-kali belanja kalau bojo nggak pernah keluar cuma metu seperti itu sekali-kali seperti itu. Itu pas pada waktu zuhur, ya. Itu masuk ke toko besar seperti itu, ya besar lah, tingkat 2 seperti itu. Sudah sampai ke atas belum milih apa-apa langsung keluar. Ya. Bahasa Indonesia nek terjemahkan, sudah waktu sholat silahkan keluar. Batin kunyung wong luar negeri ya, mengono orang becer seperti itu, ya kan. Tetapi kenapa yang namanya dalam waktu sholat benar-benar kon metu, Pak. Begitu keluar itu tutup, sudah ditutup. Itu yang pertama, itu di dekat hotel. Yang kedua waktu di Zamzam Tower, gedung yang ada jamnya itu. Saya kira dulu itu masjid, Pak. Saya kira ternyata itu hotel, di bawahnya mall. Ya, beberapa kali ke situ itu, dan itu biasanya kalau ke situ setelah sholat maghrib, ya, karena maghribnya kan sana kan jam 9 baru baru komat lah seperti itu, ya. Ya, sama. Walaupun di mall tatkala sudah menangkan azan itu, ya sudah, penjualnya sibuk untuk menutup yang ada di situ, silahkan ke luar seperti itu, ya. Dan benar-benar ditutup, ya. Kalau yang canggih itu nutupnya pakai remote, Pak, ya. Jadi menutup sendiri itu. Seperti itu, ya. Kalau makanan-makanan dan ditinggal, Pak, ya, ada panggangan-panggangan itu jadi ditinggal. Kemana? Mereka bergegas menuju, ada yang ke masjid, ada yang di situ. Bahkan kalau satpam sholatnya ya di tokonya itu, ya, ikut jamaah. Tapi kalau kita kayaknya tidak, di sini nggak berlaku, gitu. Pak Lukman di sini, saya jamaah dari mana? Rumah kayaknya nggak terjadi. Kalau di sana di terminal pun ternyata digelar karpet. Artinya sesibuk apapun mereka itu, ya, dengan namanya sholat itu benar-benar dijaga. Toko itu benar-benar ditutup seperti itu. Kalau yang di hotel kan juga ada pedagangnya, gitu. Ya, sholatnya mereka bergabung dengan jamaah yang ada di Indonesia seperti itu. Maka dari itu menjadi satu ibrah bagi kita lah, gitu. Monggo. Kalau di sini mayoritas sudah tidak terlalu sibuk, kecuali Pak Sehat ini sama Pak Yedi, Bang. Yang lain kan sudah sudah paripurna, kesibukannya ya tidak tahu macam-macam, gitu. Ya, gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita melihat sebuah hadis atau riwayat, contohnya misalkan Abdullah bin Umi Maktum, okay? Kalau itu adalah salah satu sahabat yang diberikan kekurangan tidak bisa melihat atau alias buta. Namun selama hidupnya itu setelah mengenal Islam, ya, dia senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, padahal rumahnya jauh. Ini menjadi, ya, pernah suatu saat itu Abdullah bin Maktum itu pada waktu berangkat itu kesandung, Pak. Ya. Yang kesandung itu menyebabkan dahinya itu berdarah, ya, tapi tidak pulang, diusap saja langsung berangkat, tetap berangkat seperti itu. Kayaknya dewek itu kayaknya nggak terjadi, kesandung ya langsung pulang seperti itu. Ini dalam keadaan buta, memang tidak punya penunjuk itu, tidak punya alat seperti itu, ya. Pernah suatu saat jatuh seperti itu. Yang jatuh itu menyebabkan luka sekali itu, ya.
Nah, seterusnya itu ada yang nuntun, Pak. Ada yang nuntun. Suatu saat dia tanya itu, jadi kok sapa seperti itu. Yang nuntun mengatakan, saya iblis. Bisa-bisanya iblis nuntun saya sholat ya. Loh kenapa? Dulu pada waktu dengan jatuh itu lu sing terimpung, ya, sehingga jenengan jatuh. Dengan jatuhnya itu, ya, dosanya jenengan separuh itu dihapus, rugi saya itu. Makanya jangan sampai jenengan jatuh lagi, tok tuntun seperti itu. Karena keistiqomahannya itu sampai setan pun, iblis pun takut seperti itu, okay? Ya. Ibrohnya apa Bapak Ibu dari seperti ini? Kalau dalam keadaan yang nyaman seperti itu, ya, tidak ada apa namanya itu lebih mudah itu. Tetapi dalam keadaan sulit, contoh nggih, hujan besar, hujan besar ini pengorbanan sih nggih, seperti itu. Bagaimanapun atau dingin, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memberikan ganjaran yang setimpal seperti itu. Kisahnya Sya'ban, kisahnya Bani Salamah seperti itu, kaitannya dengan menjaga sholat 5 waktu ini menjadi satu hal yang penting. Terus untuk jamaah itu sepakatan biasanya. Kayak misalkan sudah waktunya, tolong digugah. Karena Bapak Ibu di sana itu kerjaannya mau ngapain? Sholat, turu, mangan, tamatu, tangi, mangan, turu. Hajinya kan tamatu, tangi, mangan, turu. Setelah itu ibadah. Ya memang habis subuh seperti itu, habis makan, ya, jam 9 itu, ya sudah seperti malam. Hotelnya ditutup, apa namanya, jendelanya, dimatikan lampunya, hidup jadi kayak warna malam hari seperti itu. Nanti bangun makan lagi seperti itu, habis itu sholat seperti itu. Jadi di sana walaupun katanya 44 derajat Celcius, langit para jamaah haji itu kayak banjar seperti itu. Ya. Makanya enggak hitam-hitam itu Pak. Orang yang nopo comong-comong, ya karena di nopo di hotel. Di masjid sejuknya luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua nopo tadi apa? Sholat. Ya. Nah, jamaah itu nek misalkan telat itu kan dibangunkan seperti itu. Artinya di situ boleh misalkan ada orang atau teman kita yang kok ibaratnya karena sesuatu itu lalai, diingatkan seperti itu. Dan barangkali ini bisa diterapkan. Cuma ini belum pernah, ya, belum pernah di sini seperti itu. Ini pernah diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu sahabat tidak berangkat sekolah, sholat itu langsung silaturahim ya. Enggane nang gaya seperti itu, sing jarang apa namanya, sholat jamaah langsung ibar jamaah apa, mayo ke tempatnya si fulan seperti itu, kayaknya jamaah apa sesuai seperti itu, sekali dua kali seperti itu. Jadi memang saling mengingatkan, baik penjual, baik pembeli, baik orang yang sibuk, baik yang tidak, cut dalam kesibukan apapun menjadi sebuah apa namanya, sudahlah ya, diprioritaskan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, nek di mana? Nek di Mekah maupun di Madinah, orang menunggu sholat kan satu hal yang apa? Menunggunya itu bukan semenit 2 menit memang, tapi berjam-jam seperti itu. Apalagi Jumatan 3 minggu di sana itu nggak bisa ke depan ya. Berangkat setengah 10, jam setengah 10 itu
oleh di jalan Pak. Dapatnya di mana? Ya Allah, untung masih ada apa namanya? Iup-iupnya itu. Di sampingnya itu 5 meter dari itu jangan nggak ada iup-iupnya Pak. Benar-benar panas berat seperti itu. Ya. Itu jam berapa? Setengah 10, pernah jam 8, jam setengah 9 saya berangkat seperti itu. Ya. Tapi langsung saya niat umroh. Jadi saya ke Tan'im seperti itu. Ya. Kemudian balik kemana? Ke Masjidil Haram seperti itu untuk melaksanakan batinku itu sekalian Jumatan sekalian tawaf seperti itu. Kan urutannya kan niat dulu di mikot yang paling dekat Tan'im, kemudian nanti ada tawaf, ya kan? Kemudian setelah tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, itu selesai umroh, kan gitu. Ya. Sudah sampai mana? Masjidil Haram pun ternyata tidak mudah untuk masuk ke titik pelataran Ka'bah seperti itu. Ya Allah, saking berjubelnya. Jadi kalau misalkan musim waktu sholat itu, ya waktu sholat itu nek digambarkan di situ kayak nek bedanan di alun-alun seperti itu, pelan, ya, kumpulan seperti itu. Makanya kalau yang di Masjidil Haram, kalau sudah di itu sing mandan takutnya adalah pipis, ya, karena pipisnya itu memang jauh, ya, sudah jauh. Setelah pipis nggak bisa ke situ lagi seperti itu. Terus nyaman-nyaman malahan pipis seperti itu. Padahal di sana disuruh minum banyak seperti itu, agak dinikmati seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang barangkali ibroh yang kedua ya. Yang ketiga, ini kaitannya dengan masalah kenikmatan sih. Ya Allah, orang haji itu benar-benar nikmat. Kenikmatannya itu kayaknya kok paling nikmat kayaknya anak-anak seperti itu sih. Nek Plesir mungkin senang, tapi walaupun senang masih ada beban-beban lah seperti itu. Sana itu benar-benar senang seperti itu. Tapi pas pada waktu terakhir itu kerasa betul itu. Deneng cepet teman. Satu itu. Yang kedua kaitannya dengan senang itu, makanannya enak Pak. Pak, Bu, orang haji itu rata-rata bawa bekal ya. Ini terima kasih sekali ibu-ibu membawakan bekal. Ya bekal itu saya bawa Pak memang dari ibu-ibu seperti itu. Energen saya bawa, energen bawa 6 renteng ya, 6 kali 12 ini berapa gitu? Dikasih di bawa seperti itu. 7-Eleven 2 box, pada satu box itu sini berapa? 20, 40, susu kambing dibawa. Ternyata semuanya juga bawa. Ya, jadi yang namanya di kamar itu mejanya itu kayak supermarket seperti itu. Itu wong lanang deh, wong wadon luwi-luwihi seperti itu. Jadi mau kapanpun makan apapun ya Allah. Sampai berarti hari terakhir itu ada satu plastik kering nggak kemakan Pak. Saking apa? Ya, itu yang dibawa itu sudah seperti itu. Di sana juga enak-enak seperti itu. Makanannya memang satu dagingnya kalau sapi itu banyak lah. Porsinya kita kalau saya itu di sini untuk 2 orang seperti itu. Ya. Nasi, sayur seperti itu. Pak Pangguk dulu pernah menyampaikan, Pak Yusman, sangune kue aja dibuka di minggu-minggu pertama. Saya manut Pak. Ya. Kenapa harus dibuka ujarku? Loh, ngapain gawa sangu seperti itu? Makanannya enak semacam itu. Ya. Benar-benar enak, bukan jadi itu kayak saya mau masak itu orang Banjarnegara seperti itu ya. Tapi ternyata memang kenikmatan manusia itu di dunia itu ada batasnya ya. Kalau dalam surat At-Taubah itu ayat
38 itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya famal bata'u dunya qalil, bahwasanya kenikmatan dunia itu sedikit dan terbatas. Seenak-enaknya makanan, setiap hari makanan enak jadi udah ya seperti itu. Tapi kita nggak boleh ngomong tidak enak, walaupun dengar itu tetap enak seperti itu. Jadi di hari-hari terakhir itu kalau tidak pakai jui itu kayak itu Pak Rupan. Ya ibaratnya kalau orang sakit itu kan perlu diawalkan. Karena kalau tidak dipaksa itu ya akan bahaya seperti itu. Okay. Ini ibrah yang saya dapatkan itu ya Allah, ternyata kenikmatan dunia itu sangat terbatas. Ya. Kaitannya dengan masalah makanan, ternyata diberikan makanan yang banyak pun akan mengeluh. Okay. Pun demikian mungkin harta pun tatkala pada waktu kita belum dikasih harta, pengen hartanya banyak, tatkala dikasih banyak belum tentu senang semacam itu, ya kan? Dulu pada waktu belum populer pengen populer, begitu populer bingung kemana-mana, orang bebas, ya harus pakai seperti itu. Itu sedikit, termasuk pada waktu pulang. Ya Allah, kita merasakan kayak rasanya dating baru sebentar sekali, ya. Baru sebentar sekali, dan sekarang sudah tidak merasakan di sana, wis lepas. Ibrahnya apa Bapak Ibu? Kalau kematian itu sama, bahkan lebih dari yang dirasakan di dunia seperti itu. Orang yang meninggal dunia itu, baru meninggal itu rasanya itu dalilnya itu seperti itu, baru saja lilir seperti itu wis mati seperti itu. Kenikmatannya itu ibaratnya bunga yang baru tuh mekar langsung layu seperti itu. Itu yang akan kita rasakan kelak pada waktu meninggal dunia seperti itu, ya. Itu kalau kemarin iya ya seperti itu, deneng rampung seperti itu. Kalau sekarang kita masih hidup Pak, ya, masih hidup yang merasa usia teman ya 70 tahun seperti itu. Nanti begitu meninggal dunia, elah deneng wis meninggal. Ya. Kalaupun Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana rindu, masih ada kesempatan ke sana seperti itu. Tapi kayak naik umroh ini tidak senyaman haji kayak ini ya. Seperti itu. Tapi monggo Bapak Ibu kaitannya dengan haji dan umroh, karena saya melihat di sana itu untuk kita yang di sinilah seperti itu, gitu. Ibaratnya kayak kemarin lah, orang di haji di sana satu itu banyak banget. Ada yang satu anak-anak masih remaja itu, ya. Ditanya, kamu remaja kok sudah pada orangnya berangkat piye seperti itu, ya. Qadarullah, ya. Orang tuanya sudah tidak mampu digantikan oleh anaknya, ya. Ada yang dalam kondisi sakit pakai iya, itu pun ada seperti itu. Bahkan saya menjumpai yang buta Pak, ya Allah, buta dan tawaf seperti itu, tapi itu orang luar negeri seperti itu. Itu ya. Ada yang tinggal berangkat karena didaftarkan oleh anaknya, ya. Ada yang berangkat karena didaftarkan oleh negara seperti itu. Itu kondisinya macam-macam seperti itu, ya. Ada yang memang sudah tua, ada yang muda, ada yang kondisinya seperti itu, ya. Maka dalam kondisi apapun kita harus yakin dengan doa kita seperti itu. Harus tetap optimis untuk bisa melaksanakan haji atau umroh. Bapak Ibu, saya yakin yang sepuh-sepuh Pak Jino itu mandan ketar-ketir nggih. Mandan ketar-ketir. Walaupun sudah ada kabar di koran ya, tahun 2023 itu insya Allah akan yang lansia akan diberangkatkan. Alhamdulillah.
lillah, seperti itu. Ya. Doanya sekarang kan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya seperti itu. Ya. Itu bapak-bapak yang kami hormati, ibroh-ibroh yang barangkali bisa kita ambil dalam perjalanan haji, dan banyak sekali ya. Ada lagi kaitannya dengan masalah napaktilah sejarah. Orang haji atau umroh itu pasti diajak untuk sipitur ke tempat-tempat bersejarah. Anak SD nek diterangkan sa'i adalah lari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Gambarannya itu Bukit Sofa Marwah, sejarahnya bukit yang ini kan apa Pak? Padang. Gunung ya? Gunung seperti itu. Ternyata ya Allah di sana luar biasa itu, benar-benar diperlihatkan Arab Saudi itu sejauh mata memandang ya. Sejauh mata memandang, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan pakai bis 7 jam Pak. 7 jam ya itu melewati gurun padang pasir seperti itu, nggak ada rumah seperti itu. Di tengah perjalanan itu berhenti ya untuk pipis dan untuk beli jajan lah seperti itu. Ya Allah, begitu buka apa namanya bis, panasnya itu nganggup banget aslinya loh ya. Ini kok panasnya kayak gini seperti itu. Nekat mobil itu masih agak itu panas Pak seperti itu. Dan zaman dahulu itu bagaimana Siti Hajar ya, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana ya, Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah seperti itu, dari Mekah ke Madinah itu, ya kan? Itu kan nggak pakai bis, naik onta, kalau naik onta ya, naik onta seperti itu. Atau dari Mekah ke Taif, ya. Kami rata-rata jamaah sana itu ke Taif juga. Pertama kali hijrah kan Rasulullah kemana? Ke Taif, ya. Kenapa hijrah? Ya karena sudah kondisi di Mekah pada waktu tidak nyaman. Ya, tatkala istrinya meninggal, pamannya meninggal, 2 orang yang melindungi dia selama dia berdakwah kok meninggal. Wala kaum Quraisy itu mengintimidasi, bahkan mau membunuh seperti itu, maka dia lari ke Taif seperti itu. Ya Allah, ke Taif itu panasnya luar biasa. Pada waktu beruzlah di Gua Hira seperti itu, yang memberi makan sinten? Siti Khadijah. Ya. Ternyata Gua Hira itu ya jauh nan panas seperti itu. Kalau sekarang itu ada undang-undangan ini, dulu itu benar-benar gunung. Bapak Ibu yang kami hormati, atau cerita Salman Al-Farisi yang harus jalan dari Madinah ke Mekah untuk menjemput hidayah. Tatkala ada berita datangnya seorang nabi, dan itu sudah disampaikan oleh rahibnya, ya. Karena di awalnya beragama Nasrani seperti itu, sebentar lagi akan datang nabi dengan ciri-ciri ini ya. Dia jalan dari, bukan jalan pakai onta, tetapi jalan seperti itu untuk menjemput hidayah gitu. Ya. Di sana itu memang panas gitu. Makanya ibrohnya kalau kita bandingkan di sini Pak, alhamdulillah di sini itu nopo adem. Mau sholat itu boten, perjuangannya boten patiya nopo berat seperti itu ya. Di musola juga nyaman lah nggih. Sholat ini nyaman lah kalau kita seperti itu nggih. Untuk sholat itu adem, boten paten apa panas, tempatnya juga bersih seperti itu nggih. Maka ini menjadi sebuah ibroh, ada sebuah keseriusan di dalam menjalankan sebuah ibadah nggih. Nah, di sana itu benar-benar untuk ke masjid itu ya minimal 1 jam sih nggih. Masjid sudah azan, kok dari hotel belum berangkat, rata-rata nopo sudahlah sholat di mana? Di hotel saja. Ya. Di hotel, walaupun di hotel juga ada nopo
aula yang digunakan untuk sholat seperti itu. Nunggunya berjam-jam seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali sekilas perjalanan haji yang kita ngambil ibrohnya barangkali menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Harapannya kita semuanya warga Purbalingga yang permai diberikan senantiasa kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya yang sudah haji, yang sudah itu pun saya yakin di sana berdoa menyebutkan teman-teman atau saudara atau tetangga di sini seperti itu pun monggo mudah-mudahan diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ini agak sensitif kaitannya dengan masalah masker nih. Masker. Kaitannya tahun yang lalu saya sempat menelpon yang tidak pernah pakai masker di sini. Yang dengan saya telepon nyumbang kayak kesalahan langsung keluar grup. Ya, ini keluar grup seperti itu. Ya udah nggak apa-apa lah, karena itu menjadi sebuah pada waktu itu sudah masih pandemi, masih wabahnya masih gawat seperti itu. Maka ya fikih kaitannya dengan masalah masker nggak usah disampaikan secara mendetail kaitannya dengan pemakaian masker gitu. Namun demikian ya kami perlu menyampaikan kaitannya dengan pemakaian masker secara medis itu sangat dianjurkan dimanapun berada seperti itu. Pokoknya kemana-mana pakai masker itu lebih baik lah, karena mungkin secara medis tetap sesuatu yang dari luar itu bisa ditahankan seperti itu. Namun bagaimana dengan sholat kan gitu ya? Pertamanya dengan sholat atau umroh. Kalau umroh itu orang yang bercadar itu kan disuruh dibuka. Jadi orang yang tawaf itu jarang sekali terlihat memakai masker seperti itu. Demikian pula dengan sholat. Maka saya sampaikan beberapa fikih supaya niki Pak, karena di Anur itu sudah tidak pakai masker, di At-Taqwa tidak pakai masker, di pasar yang saya nggak pernah melihat itu pas waktu di rumah makan atau di orang bangsa itu nggak ada yang pakai masker pada waktu makan gitu. Jadi kita ini barangkali ini ya kita melihat kenapa mereka tidak memakai masker. Maka ada sebuah dalil yang barangkali menjadikan kita untuk lebih tahu seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayutiya ar-rajulu fahu fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menutup mulutnya ketika sholat seperti itu. Pada waktu sholat gitu. Jadi kalau misalkan di sini pakai masker seperti itu, kemudian pas waktu sholat dibuka nggak masalah seperti itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan menutup mulut dan hidung atau di dalam bahasa Arab adalah at-talatsum, atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lain ketika sholat itu dimakruhkan, bukan diharamkan tapi dimakruhkan. Artinya tatkala makruh itu dilaksanakan dosa apa boten Pak? Tidak. Ya, jadi dimakruhkan. Kayak makan pete makruh apa sunnah? Apa wajib nih? Dimakruhkan seperti itu. Itu dimakruhkan. Ya. Demikian. Kecuali yang bersin dalam sholat maka diperbolehkan menutup mulut, karena dalam kondisi ini yang sesuai dengan sunnah ya, seperti itu, menggunakan tangan atau mulut sebagaimana mengajarkan yang terdapat dalam hadis sahih
Muslim. Jadi tatkala sholat itu apa namanya? Ini di kondisi yang normal. Sekali lagi Bapak Ibu, di kondisi yang normal. Nah, sekarang kondisi di kita itu normal dan tidaknya itu keyakinan ibaratnya secara medis gimana Pak? Masih level 1. Level 1 gitu. Level 1 ada protokol-protokol yang harus diikuti. Cuma dengan kondisi yang sekarang 5 kasusnya sedang melandai ya kita aman-aman aja sih. Aman-aman saja gitu. Oke, karena gini jangan sampai kita apa namanya? Kita keluar ke Indomaret nggak pakai masker, tapi begitu sholat pakai masker, ya. Padahal ketentuan untuk sholat dan umroh itu tidak pakai penutup, bukan masker tapi penutup seperti itu. Oke, makanya ini menjadi sebuah kayak ini yang mereka sudah apa? Vaksin semuanya, apalagi sudah booster seperti itu, maka menjadi sebuah kita kalau ada orang yang tidak pakai apa? Masker seperti itu, nggak usah terlalu apa? Iya, seperti itu. Kemarin saya mengintimidasi ada 2 yang Pak ini saya belum apa? Ya memang harus seperti itu, ya. Ya karena bagaimanapun ya, ngomong seperti itu ya. Lah, namun demikian Bapak Ibu, bagi yang batuk, yang pilek seperti itu, monggo lah. Kami harapkan pakai masker seperti itu. Kalau yang sehat pakai masker, monggo. Sekarang sudah nyaman, senyamannya seperti itu. Maka kayak ini mohon izin itu apa namanya, yang tulisan himbauan wajib memakai masker mungkin sekarang sudah dilepas saja dulu seperti itu. Karena saya pernah punya tetangga di sini yang kerja di sini, lah kok harus sholat Riko apa sih? Orang gak bawa masker, walah seperti itu. Jadi mau sholat berjamaah tidak jadi gara-gara Riko pakai masker. Termasuk barangkali Bapak Ibu dimanapun berada, monggo kaitannya dengan masker ini menjadi sebuah apa namanya rujukan seperti itu. Kalau di YouTube banyak yang Adi Hidayat, kemudian Buya Hamka seperti itu rata-rata muncul topik itu 1 atau 2 tahun yang lalu. 1 atau 2 tahun yang lalu kaitannya masih dalam masa pandemi seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ini masalah sensitif tapi nggih monggo dipun apa biasa mawon karena kondisinya sudah ya mulai normal seperti itu ya, mulai normal. Wartawan di pembaca pun juga sudah jarang pakai masker, kemudian di mana-mana sudah masker. Bahkan Presiden Jokowi sudah menyampaikan kalau buka sudah boleh lepas masker, monggo seperti itu. Demikian Bapak Ibu kaitannya dengan pemakaian masker di musola ini. Sekarang monggo lebih fleksibel sajalah seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, monggo silakan saja. Kalaupun tidak, nanti juga hari ini ada kegiatan dan pengapunten tidak ada itu Pak, snack seperti itu. Sudah ada snack saja tidak apa-apa seperti itu. Kata sih boten nonton Ibu. Berarti makan bersama nanti. Snacknya nanti bersama-sama seperti itu. Kata mawon langsung dikonsumsi ya. Terakhir monggo kita berdoa dulu untuk kita doakan untuk tetangga kita yang sedang sakit, siapa saja lah. Dalam arti yang saya paham itu masih Pak Wawan yang masih di rumah sakit
Mas Dimas mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk warga yang permai yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Ala hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabban nas, ya Rabban nas, ya Rabban nas. Ya Rabban nas, ya Rabban nas, ya Rabban nas, ya Rabban nas. Adhibil ba'sya, isfi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yuqadir saqaman. Ya Rabban nas, adhibil ba'sya, isfi anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yuqadir saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.